Arab Saudi dilaporkan diam-diam menyerang Iran selama perang AS Israel dengan Tehran. Bagaimana kita kemudian bisa membaca serangan Saudi ke Iran ini dan apa pula implikasinya terhadap peta geopolitik di Timur Tengah? Sudah bergabung untuk diskusi malam ini peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dan pakar Timur Tengah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Nostalgiawan Wahyudi. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Oke, Mbak Isa, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mas Wawan, kalau sebelum keluar pemberitaan ini, Anda sudah sempat menduga nggak bahwa akan ada reaksi atas aksi yang dilakukan Iran ke beberapa wilayah Timur Tengah waktu itu di awal-awal perang, di medio akhir Februari dan awal Maret saat itu, termasuk Riyadh yang juga kena imbasnya saat itu, dan malah ujung-ujungnya akan ada serangan balasan. Anda sudah menduga itu? Ya, sebetulnya bukan hal yang baru ya. Jadi sebelum ini menjadi berita viral, sebetulnya Iran sejak bulan Februari, terutama Maret ya, Maret itu sudah sering menuduh Saudi selain memberikan tanahnya untuk fasilitas kepada military base Amerika untuk melakukan penyerangan terhadap Iran, juga melakukan serangan terselubung, terutama setelah adanya serangan drone dari Iran ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini sebetulnya kita harus menarik ini sebagai salah satu karakteristik dari negara-negara Arab ya. Memang banyak terjadi faksionalisasi, terutama mereka sering melakukan politik dua kaki. Yang satu sisi mereka tidak ingin melakukan perluasan eskalasi di kawasan, tapi yang di sisi lain mereka memiliki kepentingan. Karena selama ini orang negara-negara Teluk itu menganggap Iran memang duri dalam daging. Jadi ketika terjadi penyerangan terhadap Iran dilakukan oleh Israel dan juga Amerika, apalagi di awal-awal perang, menjanjikan bahwa sebetulnya regime change bisa terjadi hanya dalam hitungan hari. Jadi negara-negara Teluk memang tidak mau secara terbuka mendukung mendukung perang terhadap Iran, namun juga tidak menolak karena mereka mempunyai kepentingan untuk pergantian rezim di sana, sehingga tercipta sebuah Middle East yang baru, tetapi tanpa ada konflik yang meluas di kawasan. Jadi ini yang diinginkan mereka. Terutama kita bisa melihat ya, apa yang dilakukan Jordan dan juga Saudi ketika perang 12 hari sebelumnya, ya ketika serangan-serangan rudal dari Iran diluncurkan ke Israel, banyak sekali rudal balistik dari Jordan dan Saudi ikut menghalangi itu. Jadi pesawat tempur Saudi juga ikut menjatuhkan rudal balistik yang dilontarkan oleh Iran. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak baru sebetulnya. Sikap-sikap ini sudah sangat kentara, apalagi selama ini kita bisa tahu bahwa sebetulnya rivalitas proksi di kawasan itu memang terjadi antara Saudi dan juga dengan Iran itu sendiri. Sehingga laporan yang disampaikan itu menurut Anda valid dan wajar kalau kemudian ada balasan, karena selama ini yang kita lihat kan atau yang kita dengar baru sebatas bantahan atau kemudian sebatas ucapan keras, mengecam keras apa yang dilakukan Iran di beberapa wilayah Timur Tengah itu. Iya, ini ibaratnya seperti ini, Mas Tifa. Jadi kita misalnya Indonesia mempunyai musuh ya di kawasan, sedangkan negara tetangga kita misalnya Singapura atau Malaysia justru menyediakan landasan tempur mereka atau memfasilitasi negara-negara musuh itu untuk melakukan penyerangan terhadap Indonesia. Dan ini juga psikologi persegi perang ini juga terjadi terhadap Iran ya, di mana Iran juga merasa bahwa dia dikhianati oleh negara-negara sendiri di kawasan, dan ini yang menyebabkan Iran juga melakukan suatu tindakan yang sebetulnya cukup terbatas ya, tidak secara liar ya. Jadi serangan-serangan drone atau rudal balistik yang terbatas terhadap fasilitas-fasilitas militer Amerika yang ada di kawasan. Dan tujuannya sebetulnya kalau saya lihat ya, ini deeskalasi. Jadi Iran juga tidak terkejut dengan serangan balasan yang dilakukan oleh Saudi. Bahkan Saudi juga menyatakan beberapa serangan mereka juga disiarkan, diberitahukan terhadap Iran. Jadi untuk menampakkan bahwa serangan mereka bukan serangan yang memang bertujuan untuk menghancurkan, tetapi ada semacam diplomatic pressure ya, yang tujuannya sebetulnya
eskalasi karena Saudi juga mengancam bahwa jika serangan-serangan terhadap Saudi terus dilakukan oleh Iran, maka Saudi juga akan melancarkan serangan balasan yang lebih besar. Ini yang perlu kita catat, Mas Diva. Oke, yang masih belum clear kan sebetulnya Mbak Aisyah, kita kan belum tahu nih persisnya serangan dalam bentuk yang kayak gimana, kapan dilaksanakan, target yang diincar seperti apa. Cuman yang juga menarik untuk dicermati adalah kenapa diam-diam? Sejauh mana Anda menganalisis itu, Mbak? Ya, terima kasih Mas Tifal. Nah, ini cukup menarik ya, karena di satu sisi saya benar sebenarnya kata Mas Nostalgiawan bahwa negara-negara Arab Teluk ini sebenarnya posisinya agak terjepit. Nah, di satu sisi memang secara politik luar negeri dia selalu konsisten dengan Amerika Serikat. Makanya negara-negara Arab Teluk ini kan sebenarnya bersedia untuk ya menjadi host dari base tempur Amerika Serikat di kawasan Middle East. Tetapi di sisi lain kita bisa lihat bahwa mereka juga memiliki kepentingan untuk pertama melindungi national interest-nya, karena pasti yang namanya aliansi dan yang namanya politik internasional ya itu sesuatu yang penting. Tapi lagi-lagi national interest atau kepentingan nasional itu berada di atas segalanya. Pertama itu, dan yang kedua adalah dari stabilitas regional karena dia akan sangat terdampak di situ. Gitu. Jadi kita kira sebenarnya yang dilakukan oleh negara-negara Arab Teluk adalah melakukan strategi yang namanya adalah hedging. Di satu sisi dia tetap mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan Amerika Serikat, tapi di sisi lain dia menyediakan sebenarnya sedikit ruang kemungkinan apabila Iran memenangkan peperangan ini. Ya, meskipun memang ya dia sebenarnya negara-negara Arab Teluk ini akan dirugikan ya dengan kekalahan Amerika Serikat, tapi di sisi lain sebenarnya ada potensi di mana Iran ini sebenarnya menjadi salah satu poros kekuatan baru di dalam dunia internasional, dan Arab Teluk tidak mau kemudian mengambil resiko untuk terlibat lebih jauh. Terlebih lagi sebenarnya gangguan-gangguan yang ada di Selat Hormuz ini kan sebenarnya menyebabkan ya adanya hambatan di dalam perekonomian mereka. Mereka menginginkan perangnya itu cepat selesai. Nah, dan ini betul bukan hal yang baru sebenarnya. Terutama kalau kita lihat dari minggu ketiga sampai keempat perang, kalau nggak salah itu sudah ada pernyataan dari negara-negara Arab Teluk, khususnya dari UAE dan Arab Saudi, bahwa mereka tidak segan untuk menggunakan cara-cara yang sifatnya adalah kekerasan ya untuk bisa melindungi negaranya. Gitu. Jadi itu sebenarnya sudah terjadi meskipun sepertinya yang dipublikasikan oleh dunia internasional itu lebih ke arah kemarin kan cara-cara damai yang melalui jalur multilateral. Yaitu Tapi kalau, sorry saya potong Mbak, tapi kalau kemudian mengukur benefit resikonya, kalau kemudian serangan balasan itu dilakukan antara yang eksplisit dengan yang diam-diam, benefit resikonya sama atau beda? Tentu saja berbeda. Kalau misalnya secara terang-terangan, maka ini akan menciptakan sebenarnya perang. Karena perang salah satu persyaratan utamanya itu adalah sebenarnya deklarasi. Ketika itu terjadi, maka kemudian negara tersebut secara politik itu akan mengerahkan ya kemampuannya secara besar-besaran untuk bisa ya berperang melawan sana. Dan terlebih lagi sebenarnya konfliknya tidak hanya kemudian terjadi di antara Amerika Serikat dan Iran, dan ini akan melebar ke level regional. Dan itu akan menyebabkan apa? Dari segi ya perekonomian, ya harga energi, harga-harga barang dan jasa itu akan semakin naik dan kemudian akan semakin langka. Itu kan menyebabkan sesuatu yang sebenarnya tidak favorable untuk Arab Saudi ataupun UAE sendiri yang melakukan serangan kepada Iran. Pada akhirnya yang dilakukan adalah serangan terbatas ya atau specialized force yang kemudian dilakukan secara diam-diam sehingga ya dampak politik dari serangan tersebut itu bisa tetap di-contain. Nah, terlebih lagi sebenarnya Iran ini kan memiliki proksi-proksi yang ada di kawasan Timur Tengah. Jadi baik Arab Saudi maupun UAE sebenarnya keduanya ini ingin sebenarnya melakukan retaliasi terhadap Iran untuk menunjukkan ya adanya kemampuan untuk membela diri. Tetapi di sisi lain karena adanya proksi-proksi ini di dalam axis of resistance, mereka berusaha menjaga agar konfliknya tidak melebar sampai mengaktifasi milisia-milisia ini secara penuh. Karena kalau misalnya seandainya Selat Hormuz sudah ditutup, lalu kemudian kita bicara tentang Bab el Mandeb yang ada di Yaman itu juga kemudian diaktifasi dan ada disturbance di sana, maka kemudian perdagangan global akan terhambat, harga energi itu akan semakin naik, sehingga kemudian itu merugikan Amerika Serikat dan ekonomi dunia secara global. Mas Wawan, apakah kemudian Iran yang serang diam-diam, Arab Saudi yang menyerang Iran secara diam-diam ini juga menjadi tolok ukur keberpihakan Arab Saudi di tengah eskalasi dari perang antara AS plus Israel versus Iran ini? Kalau kita lihat sebetulnya tidak sesimpel itu ya. Jadi keperpihakan ini sebetulnya sudah terlihat sejak awal, sejak perang 12 hari itu positioning Saudi dan negara-negara Arab termasuk Jordan yang waktu itu juga udah clear sekali ya. Dia ikut betul menjatuhkan rudal-rudal Iran ketika melancarkan ke Israel. Bahkan mereka tidak melakukan apapun ketika wilayah udara Saudi dan juga Jordan digunakan oleh Israel untuk melakukan penyerangan terhadap
Iran. Dan ini keberpihakan ini sebetulnya sudah sangat clear. Terlebih lagi yang seperti saya katakan tadi, memang sebetulnya ada proksi yang menarik ya sebetulnya. Jadi kalau boleh saya sedikit bergeser, Mas Tifa. Jadi ada sesuatu yang perubahan signifikan dan cukup menarik di kawasan Timur Tengah, di mana kita tahu bahwa Saudi itu merupakan polisi Timur Tengah dan Iran merupakan salah satu proksi yang menjadi duri dalam daging. Saudi itu Sunni Wahabi, Iran itu Syiah. Tetapi di sini ada faktor Uni Emirat Arab yang sekarang tumbuh menjadi satu kekuatan yang cukup diperhitungkan. Kalau kita bilang Saudi kemarin melakukan penyerangan terhadap Iran, sebetulnya yang lebih agresif itu Uni Emirat Arab. Jadi kita bisa lihat bahwa Uni Emirat Arab cukup reaktif dalam beberapa kasus ya, dan mulai berseberangan dengan politik Saudi di kawasan. Jadi Uni Emirat Arab itu mengembangkan proxy non-state actor yang itu sangat-sangat bertentangan dengan politik Saudi di kawasan, misalnya RSF yang ada di Sudan, STC yang di Yaman, atau bahkan keluarnya kemarin ya Uni Emirat Arab dari OPEC itu tanpa persetujuan dari Saudi. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang ingin ditunjukkan oleh Uni Emirat Arab dan juga yang berubah. Jadi di mana kebijakan Uni Emirat Arab terhadap Israel sebetulnya itu lebih terbuka dari Saudi kalau bisa kita lihat. Jadi ketika 7 Oktober seminggu sebelum serangan 7 Oktober Hamas terhadap Israel, itu Netanyahu sudah berpidato di PBB menyatakan tentang politik normalisasi yang mencontohkan Uni Emirat Arab yang begitu positif dan juga Saudi dan peta Timur Tengah untuk peace dan prosperity, dan itu memuat bahwa peta penuh Israel tanpa Palestina dan merupakan sebuah relasi baru untuk kerjasama ekonomi politik Timur Tengah yang saling menguntungkan antara Israel dengan negara-negara Timur Tengah. Dan Uni Emirat Arab termasuk negara yang lebih dulu, sedangkan Saudi juga sedikit mengiyakan, tetapi dia tidak berani secara terbuka karena memang profil Saudi sebagai negara polisi Timur Tengah, dia akan meruntuhkan profil dia menjadi negara polisi Timur Tengah ketika dia terlalu terbuka dengan Israel. Dan ini yang perlu kita cermati. Apakah juga Anda punya pandangan yang sama di sini, Mbak Aisyah, serta merta dengan Arab Saudi yang diam-diam menyerang ini menunjukkan keberpihakannya pada satu pihak, atau terlalu dini kita bisa mengukur ke arah situ? Tapi jawabnya nanti ya. Kita jeda dulu, tetap di Kompas TV. Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Mbak Aisyah, serta merta langkah Arab Saudi ini bisa mengukur keberpihakan Arab Saudi terhadap pihak-pihak yang masih bertikai, AS plus Israel versus Iran. Karena gini, yang saya juga cermati terakhir kali itu tampaknya ada kesan Arab Saudi lagi jaga jarak dulu nih dengan AS, mengingat ya pernah bilang tidak mengizinkan AS menggunakan pangkalan militer untuk program Freedom Project, bahkan yang rencananya Trump bakal bikin Freedom Project Plus, apapun lah itu namanya. Bisakah kita ngukur ke arah sana? Ya, jadi memang di dalam dinamika politik Timur Tengah ini selalu ada 3 poros yang berbeda sebenarnya, dan ini bukan sesuatu hal yang baru. Poros pertama itu adalah Israel sebagai kepanjangan tangan sebenarnya dan representasi sebenarnya values Barat ya yang ada di kawasan Timur Tengah. Lalu kemudian kita lihat di sini ada Arab Saudi ya, mostly ini merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok Sunni, dan kemudian ada Iran yang kemudian kelompoknya adalah Syiah. Dan ketiganya ini memiliki kayak power dan sphere of influence masing-masing. Nah, bisa kita lihat di sini sebenarnya Arab Saudi ini memiliki hubungan yang bagus dengan Amerika Serikat. Kita tidak bisa pungkiri hal tersebut. Bahkan kemudian kita tahu bahwa negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi ini kan mengizinkan sebenarnya wilayahnya dijadikan pangkalan bagi Amerika Serikat. Ya, jadi kita clear sebenarnya ada sebuah kerjasama militer yang sebenarnya cukup signifikan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi. Akan tetapi sebenarnya kita tidak bisa memisahkan bahwa Arab Saudi ini juga sebuah negara sendiri yang tetap memiliki kepentingan domestik ya, kepentingan nasional gitu yang perlu diwujudkan. Apa saja kepentingan nasionalnya? Pasti yang pertama itu adalah kemudian dia berusaha untuk kemudian meredam sebenarnya ancaman dari Iran, khususnya dengan kemudian ancaman-ancaman yang muncul dari potensi kemudian program nuklirnya ya, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap Arab Saudi. Lalu yang kedua bisa kita lihat sebenarnya betul tadi yang disebutkan oleh Mas Nostalgiawan bahwa Iran itu selalu dilihat sebagai duri dalam daging, dan dia adalah poros yang selalu berlawanan dengan Arab Saudi. Oleh karena itu sebenarnya di sini ketika Trump kemudian membuat project Freedom ya, dan kemudian berusaha untuk menjadikan wilayah Arab Saudi sebagai pangkalannya, saya kira sebenarnya ada concern juga bagi Arab Saudi gitu. Pertama, dia mungkin melakukan retaliasi kepada Iran. Selain ya sebenarnya ada kedekatan politik dengan Amerika Serikat, saya kira sebenarnya hal yang paling utama adalah pertama memang sudah ada pola persaingan di antara Arab Saudi dan Iran sejak awal. Lalu yang kedua, memang kita lihat ada kepentingan nasional untuk melindungi wilayahnya. Itu kan sebenarnya serangan sebagai retaliasi dari penyerangan Iran yang dilakukan sebagai retaliasi lagi terhadap Amerika Serikat. Jadi ini merupakan sebuah cycle yang never ending gitu. Berantai terus itu ya.
Betul, jadi saya rasa kita sebenarnya tidak bisa melihat sebenarnya Arab Saudi sebagai tokoh yang sebenarnya hitam atau putih gitu. Dia memiliki sebenarnya kepentingan-kepentingan sendiri di dalam kawasan Timur Tengah ini. Oleh karena itu, untuk kemudian Amerika Serikat mengekskalasi situasi, apalagi Project Freedom ini kan sebenarnya berpotensi ya membuat tensi di kawasan Selat Hormuz semakin tinggi. Yang mana Arab Saudi sendiri kan memiliki kepentingan sangat besar di sana. Saya kira Arab Saudi ini berusaha untuk agak menarik diri karena dia paham betul bahwa ini akan membuat ya Iran itu akan semakin apa namanya panas istilahnya ya, dan dia akan semakin kemudian melakukan serangan-serangan yang sifatnya adalah reaktif terhadap tadi potensi blokade Amerika Serikat. Oleh karena Oke. itu sebenarnya Saudi berusaha untuk menahan diri. Oke, kalau membaca polanya juga, Mas Wawan juga begini. Kalau kita lihat kan Saudi juga makin dekat nih dengan Pakistan. Ini jadi apa ya? Jadi bagian strateginya Arab Saudi buat menghadapi Iran juga, atau ada maksud lain di balik itu? Jadi begini Mas, kalau kita baca Arab Saudi itu yang paling enak seperti ini. Dia setuju dengan mengeliminasi rezim yang ada di Iran, tetapi dia tidak mau diganggu secara ekonomi. Itu yang paling enak cara bacanya. Jadi itu yang dukungan yang sejak awal-awal yang diterapkan oleh Arab Saudi terhadap perang Israel dan Amerika terhadap Iran, tetapi ketika itu menyentuh faktor ekonomi, maka dia akan berkalkulasi, dan secara logis, secara rasional negara akan berkalkulasi itu. Kita tahu bahwa di bawah MBS banyak sekali mega project economic corridor yang dibangun Saudi seperti The Line, Al Ula, dan dia coba untuk keluar dari sebuah negara rentier state yang terlalu tergantung dengan minyak ya. Bahkan dia diisukan juga mau menjual Aramco kan. Jadi ingin mengcopy paste dengan Uni Emirat Arab, bagaimana dia bisa survive dengan sektor jasa dan keuangan, dan itu yang akan diterapkan oleh Saudi, dan itu akan yang sebetulnya yang menjadikan Saudi secara realistis membuat sebuah kebijakan yang pada titik tertentu dia bisa mempertahankan diri, dan pada titik yang lain dia akan menjaga diri. Jadi ada semacam, kalau kita katakan ya, dia tidak ingin menjadi tumbal exit-way Amerika Serikat. Jadi dulu kita di awal-awal perang sudah mengatakan bahwa dukungan Saudi itu sudah ditampakkan oleh Trump. Jadi jika Saudi dan Uni Emirat Arab ingin perang ini terus berlanjut, Amerika Serikat minta Saudi dan Uni Emirat Arab turut membiayai perang ini. Ya, itu sudah tampak sekali bahwa secara vulgar Trump mengatakan bahwa sebetulnya secara bawah tangan Saudi dan Uni Emirat Arab juga ikut mengakses itu. Dan yang ketiga yang perlu kita cermati adalah hubungan aliansi antara Saudi dengan Amerika Serikat itu semacam teman tetapi penuh dengan curiga. Jadi teman mesra tapi nggak mesra amat gitu. Jadi kita tahu ya sebetulnya seperti ini. Kita melihat bahwa ketika terjadi ketegangan diplomatik antara Saudi dengan Qatar, waktu itu Qatar, Saudi, dan Uni Emirat Arab meminta akses terhadap F-35 Amerika Serikat, tetapi ditolak. Karena akses terhadap F-35 hanya negara-negara benar-benar di-trusted, yang menjadi negara trusted oleh Amerika Serikat. Jadi meskipun dia aliansi, menyediakan military base, dan menjadi proksi yang melawan Iran di Timur Tengah, dan juga salah satu yang bisa meredam potensi yang akan memusuhi Israel. Nah, namun pada titik tertentu aliansi ini tidak benar-benar percaya. Dan itu yang sekarang yang ingin ditunjukkan oleh Saudi, di mana dengan adanya military base di situ dan Saudi menjadi salah satu target dari serangan Iran, itu membuktikan bahwa sebetulnya mereka akan sadar bahwa kekuatan militer itu harus dibangun dengan kaki sendiri. Jadi tidak ada jaminan keamanan bagi Saudi ketika memberikan military base. Yang ada justru Saudi mengeluarkan amunisinya untuk mengamankan pangkalan militer Amerika Serikat. Dan ini yang terjadi, dan itu yang disadari oleh semua negara Timur Tengah. Dan contohnya misalnya yang paling krusial itu ada Qatar. Qatar itu penduduk aslinya cuma 10%, 90% imigran. Yeah. Kalau dia menyediakan militer paling besar di Timur Tengah, itu tujuannya untuk melindungi negara dia, karena tidak ada yang jadi tentara kan di situ. Maka dari itu ketika ada sebuah kondisi seperti ini, itu direalisasi oleh Saudi, dia memiliki kepentingan sebetulnya. Dan kepentingannya yang diambil yang paling cerdik itu adalah Uni Emirat Arab. Kita bisa melihat bahwa Uni Emirat Arab sekarang menjadi the next level advanced military technology yang ada di kawasan Teluk. Dia membawa Iron Dome dari Israel untuk diterapkan di Uni Emirat Arab, dan itu tidak bisa mudah diakses kecuali kalau dia memang dalam kondisi tertentu, misalnya perang ini dengan ada alasan keamanan militer, dan Israel mampu untuk mengekspor itu, dan juga Amerika bisa mengakses teknologi militer terbaru. Jadi jangan ketika Arab Saudi mendukung
perang ini mendukung AS, dia tidak mempunyai kepentingan. Dia juga mempunyai kepentingan di mana akses terhadap teknologi militer yang selama ini disekat ketika terjadi dalam perang itu akan lebih mudah diakses oleh Saudi dan Uni Emirat Arab. Yang jelas ini dinamikanya masih terus muncul, bahkan kita dapat laporan seperti ini pun juga akan kemana arahnya. Semua masih wait and see, terutama kita yang ada di Indonesia. Mbak Aisyah, Mas Wawan, terima kasih banyak ya sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Saya selalu untuk Anda berdua. Selamat malam. Terima kasih, Pak.